Ini kita kenal berbagai macam rakel. Ada yang terbuat dari karet ban yang sebetulnya juga cukup bagus, tetapi ketahanannya agak kurang. Dalam arti kalau kita produksi di atas 1000 misalnya, terkena reducer atau pengencer dari cat ini akan berubah, jadi tidak lurus lagi. Tetapi nanti juga ada cara untuk mengembalikan semula. Ada juga yang khusus, sintetis khusus, berbahan khusus seperti ini. Memang relatif mahal, tetapi lebih bagus dan memang khusus untuk tahan terhadap zat kimia. Ini rakel, bentuk dari ujung rakel atau mata rakel itu ada 3 macam. Yang satu berbentuk U atau tumpul, kemudian yang kedua berbentuk V atau lancip, yang ketiga berbentuk L atau kotak persegi. Tetapi yang sering digunakan yang berbentuk V, lancip, karena lebih halus hasilnya nanti, terutama untuk pekerjaan yang kecil-kecil itu menggunakan ujung rakel V. Ini mengenai rakel. Kemudian untuk penunjang yang lainnya dari rakel ini adalah alat untuk meruncingkan ujungnya. Ini ada amplas, ya kita kenal amplas dari yang mulai kasar sampai yang halus. Ini hanya untuk perawatan selanjutnya. Demikian yang saya sampaikan pada langkah yang pertama, pengenalan untuk menyiapkan dari alat-alat sablon. Yang kedua adalah merekayasa alat-alat sablon. Yang perlu kita ketahui, ada 2 macam bingkai yang beralur, kemudian bingkai yang lurus tidak ada alurnya. Nanti untuk yang beralur ini dipakai untuk memasukkan kayu penjepit. Baiklah, saya peragakan langsung untuk pemasangan screen. Meskipun harus ada keterampilan khusus, tetapi perlu kita perhatikan juga karena keadaan darurat. Mungkin kita butuh waktu untuk menyiapkan alat, sedangkan screen kita sudah jebol, umpamanya seperti ini, sudah rusak tidak bisa kita gunakan, sehingga perlu kita perbaiki dengan memasang sendiri. Nah, di sini saya sampaikan cara yang pertama untuk cara basah. Cara basah biasanya untuk memasang screen yang beralur seperti ini. Cara basah, kita siapkan screen sesuai ukuran bingkai. Kemudian screen ini kita jahit, kita sambung dengan kain, karena screen ini kebetulan terlalu pas ukurannya, sehingga perlu kita sambung untuk nanti tarian screen. Nah, kemudian kita siapkan list kayu seperti ini, kita ukur sesuai ukuran dari panjangnya alur di bingkai. Kita potong menggunakan cutter. Setelah itu kita paku ujung-ujungnya. Kita gunakan paku yang kecil saja, yang kira-kira bisa menembus kayu.
kita pakukan ujung-ujungnya, karena kita memerlukan pegangan pertama sebelum kita melanjutkan pemasangan berikutnya. Nah, ini kita membuat paku-paku ini menancap di sini agar nanti pada saat kita memasang tidak kesulitan. Hanya sementara saja. Nah, di sini bisa kita pasang langsung. Kita pakukan di ujung pertama. Memang paling sulit itu memasang screen sendiri, tetapi kalau kita sudah terbiasa kan lebih mudah. Nah, kemudian kita tarik ke ujungnya di sini, karena ini berlebihan, ada kelebihan dari kayu, kita potong, kemudian kita tancapkan paku di sini. Kita tarik dahulu biar bisa tarikannya kuat. Baru selanjutnya kita pasang yang di sisi-sisi yang lainnya. Nah, ini kita lanjutkan pemakuan serapi-rapinya. Ini adalah cara kering, artinya tidak perlu kita basahi. Tetapi kalau cara yang basah, ini harus menggunakan air untuk membasahi screen. Kita basahi screen. Sehingga tarikannya nanti bisa lebih erat lagi. Tarikannya bisa lebih erat lagi. Jadi nanti perlu ada yang membantu, tolong adik-adik bantu. Pegangi ke sini. Dan ini untuk melanjutkan pemasangan les. Nah, ini adik-adik yang perlu adik-adik ketahui, ini nanti akan kami tunjukkan yang sudah jadi. Nanti masih perlu kita kuatkan lagi, kita kencangkan lagi. Dengan menggunakan tangan memang harus dibantu oleh tenaga menarik, karena kita kalau melaksanakan sendiri kurang stabil tarikannya. Ini harus bisa kencang. Kalau kita memasangnya dalam keadaan basah, maka akan setelah kering akan lebih kencang tarikannya. Ini yang cara basah tadi. Kemudian sikitkan ya. Untuk cara yang kering ini tidak perlu air, tetapi kita menggunakan stapler gun atau staples tembak. Ini kita posisikan sama seperti tadi, hanya tanpa menggunakan les kayu, langsung kita staples ujungnya. Ini dibantu dipegangi. Nah, ini kita tarik satu persatu. Terus kita rapatkan terus. Memang staplesnya harus kuat ini ya. Kadang-kadang masih menyebur, ini perlu kita kuatkan dengan paku. Terus sampai ini harus tetap kita tahan supaya tidak sobek. Kalau kita lepaskan nanti tarikannya sobek. Kemudian seterusnya kita
kita pakai stapler gun. Tangan ini jangan sampai lepas dari strip. Nah, sudah selesai sisi yang pertama, kita gunakan yang sisi selanjutnya. Caranya sama seperti tadi. Terus kita tambahkan. Nah, ini adalah cara kering menggunakan stapler gun. Kemudian untuk pemasangan screen, cara basah dan cara kering, seandainya belum paham, nanti dengan latihan saya rasa kita akan mengetahui kesalahan yang kita dapat. Mungkin kurang tarikan atau bagaimana, itu bisa kita evaluasi nanti. Ya, saya tunjukkan di sini adik-adik meja alternatif. Ini bisa dikatakan 2-in-1 atau 2 untuk 1 untuk 2. Nah, di hadapan saya sebetulnya sama dengan yang tadi, hanya lebih pendek. Meja yang lebih pendek itu akan lebih kuat tekanannya ragel, karena posisinya otomatis ke bawah, jadi tekanannya lebih kuat. Tetapi bukan itu yang saya sampaikan di sini, hanya fungsinya saja, karena kita merekayasa sendiri meja sablon dari 2 hal pekerjaan, bisa kita pakai meja 1. Untuk engsel atau bagel atau pengikat bingkai ini sama ya, hanya ini sudah cetakan pabrik, jadi kekuatannya ya relatif, tinggal nanti engselnya kita perkuat. Kalau engselnya kuat, otomatis akan mengikat lebih kuat pada bingkai. Kemudian kaca, bisa kita pakai kaca bekas mobil, pintu mobil itu ya, ini bekas kaca mobil bisa dipakai. Kemudian kita sambung dengan multiplex. Memang sengaja saya desain semacam ini, jadi di bawah tidak ada penyangganya. Ini untuk menyablon kaos yang sudah jadi. Biasanya kita kesulitan untuk menyablon kaos semacam ini karena mungkin ada jahitan, mungkin kita takut untuk catnya ke bawahnya. Nah, ini bisa kita langsung kita gunakan meja seperti ini. Setiap kita akan menyablon, kita masukkan kainnya di sini, jadi yang kita sablon langsung kena di alas meja. Ini untuk proses produksi biar tidak kesulitan untuk mengerjakannya. Nah, inilah meja rekayasa. Bisa kita merekayasa yang lainnya, mungkin sesuai kebutuhan. Kemudian cara kita, posisi kita untuk mengerjakan produk sablon, kita perhatikan agar tidak cepat lelah, posisinya yang enak, yang nyaman, sehingga dalam proses produksi kita tidak akan kelelahan. Kemudian meriaskan meja sablon. Selanjutnya saya tunjukkan merekayasa rak pengering, karena dalam proses produksi rak pengering penting juga agar produksi yang kita hasilkan nanti tidak tercemar oleh debu, kotoran, dan lain sebagainya. Pekerjaan bisa lancar, tempatnya cukup meskipun dalam keterbatasan ruangan. Nah, akan saya tunjukkan contoh sederhana cara merekayasa rak pengering. Perkotaan, ruangan atau tempat memang terbatas sekali, sehingga kita
untuk menunjang proses produksi ya harus memanfaatkan kita untuk bisa membuat merekayasa rak pengering. Seperti saya contohkan di sini, rak ini sifatnya darurat tapi bisa dipakai untuk proses produksi. Jadi saya buat tumpang di sini, ditumpangkan di meja di bawahnya. Ini meja pengering, ditumpangi lagi semacam multiplex. Kemudian di atasnya lagi mungkin dibuat tali semacam ini, nanti ini dipakai untuk menumpangkan triplek lagi.